رمضان كريم كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, di antaranya nikmat umur sehingga kita masih dipertemukan pada bulan suci Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua kaum muslimin yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti, insyaallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu ikhlas. Ikhlas sebagai amalan yang paling tinggi dengan ganjaran pahala yang tanpa batas. Ikhlas adalah suatu amalan yang begitu istimewa. Ikhlas adalah rahasia yang hanya ada antara Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang ikhlas, ketika seorang hamba ini melakukan suatu amal atau memberikan sesuatu tanpa diingat-ingat atau cenderung tidak berbekas di dalam hatinya, bahkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ikhlas ini tidak diketahui oleh para malaikat, sehingga malaikat tidak dapat mencatatnya, juga tidak diketahui oleh syaitan, sehingga syaitan tidak dapat atau tidak kuasa merusak keikhlasan itu. Namun konsekuensinya, ikhlas itu adalah banyak musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang berusaha untuk merusaknya. Jadi orang yang ingin melakukan suatu amal yang ikhlas, itu konsekuensinya adalah selalu dihadapkan dengan bahaya yang besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyampaikan bahwa posisi ikhlas itu adalah amal yang paling tinggi. Karena amal yang paling tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang begitu banyak atau tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Surah Al-An'am ayat 162 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala kembali berkata, semua manusia itu celaka kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu celaka kecuali orang yang beramal. Dan semua orang yang beramal celaka kecuali orang yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas ini akan selalu dibayang-bayangi oleh bahaya yang besar. Semua ulama sepakat bahwa kesulitan seseorang untuk ikhlas adalah usaha untuk mempertahankan kemurnian daripada amal yang dilakukannya itu, sehingga keikhlasan itu murni ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan sampai kita melakukan suatu amal ibadah hanya untuk riya, hanya untuk pamer, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu bisa sia-sia dan kita hanya rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara yang bisa kita lakukan untuk selalu berusaha ikhlas, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan kekuatan Allah lah kita bisa untuk ikhlas melakukan ibadah, apakah itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun
amal kepada kita sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat pribadi saya. Kemudian kepada para pendengar, para pemirsa sekalian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة.